Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Maksudnya adalah besok pada hari kiamat kami akan bangkitkan, kami akan hidupkan orang-orang yang mati. Atau di alam kubur kami menghidupkan mereka, orang-orang yang mati, untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Atau kami menghidupkan hati-hati yang mati dengan peringatanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaktu bulan nulis sapa kita ma ing barang qaddamu kang wis nglakoni sapa kabeh wa atharahum lan pira-pira bekas-bekas kang ditinggalaken kabeh. Artinya kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan kami juga tuliskan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ai tegese nak muru merentah sapa kita kiraman ing nak muru merentah sapa ingsun kiraman ing pira-pira malaikat kang mulya katibina pira-pira malaikat kang nulis bi ayyak tubu kelawan yen to nulis sapa kabeh kiraman katibin a'malahum ing pira-pira amali kabeh minal khairi nyatane amal bagus wasyarrilan amal ala. Jadi artinya kata Allah, kami memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin agar supaya mereka menulis semua amal-amal perbuatan mereka. Amal-amal perbuatan manusia ini ditulis oleh malaikat kiramul katibin atas perintah Allah. Baik amal itu berupa amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan, ataupun juga amal-amal yang jelek, amal-amal yang jahat. Apapun perbuatan kita, apapun amal kita, sekecil apapun, apalagi yang besar, pasti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya yang disebut kiraman katibin. Wa qala lan dawuh ba'dul mufassirina sapa sebagiane ulama ahli tafsir kabeh. Al muradu utawi kang den karepaken bi atharihim kelawan dawuh atharihim bekas-bekas peninggalan mereka khutuwatuhum iku pira-pira jangkai kabeh ilal masjidi maring masjid kama qala kaya oleh dawuh Ibnu Abbas sapa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma muga-muga ridha Allah sapa Allah taala halimah luhur Allah anhuma saking karone Ibnu dan Abbas fi sababi nuzuliha ing dalem sebabe temurune ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ini. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan atharahum itu adalah langkah-langkah mereka menuju masjid. Langkah-langkah mereka menuju masjid. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhuma tentang sebab turunnya ayat ini. Anna qabilata, sak temeni apa qabilah, sak golongan minal ansori sanging kaum ansor syakau iku wadul sapa kabeh qabilah ilan nabi maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bu'da manazilihim ing adohe pira-pira umai kabeh ilal masjidi maring masjid wa aradulan ngarepaken sapa kabeh ayyabnu ing yen to bangun sapa kabeh buyutan ing pira-pira umah indal masjidi ing sandingi masjid. Fa anzalallahu maka nurunaken Allahu sapa Allah taala halimah luhur Allah hadhil ayatah ing ikilah ayat. Wahya utawi hadhil ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan apa-apa yang mereka tinggalkan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi ceritanya begini, sebab turunnya ayat ini ada segolongan kaum Ansor datang sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan atau melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jauhnya rumah mereka dari masjid. Nabi, rumah kami ini jauh dari masjid. Kami ingin membangun rumah di sebelah masjid agar kami dekat dengan masjid, agar kami selalu sholat di masjid, agar kami selalu iktikaf di masjid. Kira-kira begitu. Maka setelah mendengar laporan para sahabat-sahabat Ansor ini, Allah menurunkan ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Fa'ulima maqadan werui min hadza saking ikilah ayat saking ikilah asbabun nuzul iki annaman sak temene sapa wong ata kang teka sapa wong ilal masjid maring masjid mimakanin saking panggonan ba'idin kang adoh yakunu mangko ana sawabuhu apa ganjarane man a'zamu iku luwih agung mimman timbang saking wong ata kang teka sapa man min makanin saking panggonan qaribin kang parek. Maka dari kisah ini, dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang datang ke masjid tapi tempatnya dekat dengan masjid. Kamaruya kaya oleh den riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima yamhullaha bihil khotoya wa tarfa'u bihid darajat isbahul wudu' alal makarih wa kathratul khutuwati ilal masjid wa intidharus sholat ba'das sholah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ingatlah, ukhbirukum ala iling-iling. Ukhbirukum bakal maringi kabar sapa ingsun. Maringi kabar sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan barang, kelawan perkara
yamhu kang menghapus kang busek Allahu subhanallah bihi kelawan sebab ma al khotoya ing pira-pira dosa wa tarfa'ulan ngangkat sapa Allah bihi sebab ma ad-darajati ing pira-pira derajat. Ingatlah wahai para sahabat, wahai para umatku semuanya dimanapun berada, kira-kira begitu. Ingatlah, akan aku kabarkan kepadamu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan semua dosa-dosa. Allah akan mengangkat derajat-derajat bagi orang-orang yang melakukan isbaghul wudu, yaitu menyempurnakan wudu alal makarihi ing atase pira-pira perkara kang den sengiti wa kasratul khutuwati lan akeh pira-pira jangkahan ilal masjidi maring masjid wa intidharis sholati lan nganteni salat ba'da sholati ing dalem semarine nglakoni salat. Artinya sesuatu perkara yang mana dengannya Allah akan menghapus semua dosa-dosa. Yang mana dengannya Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat. Yaitu pertama, isbaghul wudu. Menyempurnakan wudu. Melakukan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dengan benar. Dan meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Satu, ini adalah suatu perkara yang dapat mengampuni, Allah mengampuni dosa. Maka berwuduklah dengan baik, berwuduklah dengan benar, penuhi syarat dan rukunnya, kerjakan juga sunnah-sunnahnya. Lalu yang kedua, sesuatu yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa dan mengangkat derajat adalah wa kasratul khutuwat ilal masjid. Memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid. Memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid. Lalu yang ketiga adalah menunggu sholat setelah dia mengerjakan sholat. Ini adalah 3 amal perbuatan yang dicintai oleh Allah, yang mana dengan perbuatan ini, dengan ketiga amal ini, Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa dan mengangkat pangkat dan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mustami'in, mustami'at, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh alaihi salam sapa Kanjeng Nabi alaihi salam a'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid walladzi yantaziru sholata ba'da sholah hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran minalladzi yusalli thumma yanam thumma yusalli. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi utawi luweh agung-agunge manusa. Ajron arah-arah ganjaran fis sholati ing dalem salat ab'aduhum iku luweh adohe kabeh manusa mamsan arah-arah dalane, arah-arah melakune ilal masajidi maring pira-pira masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, manusia yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya adalah manusia di dalam sholat, maksudnya adalah seseorang manusia yang paling jauh tempatnya dari masjid. Semakin jauh tempat kita dari masjid, semakin banyak pahala yang kita peroleh.
Semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Nabi, walladzi lan wong yantaziru kang nganteni sapa man as-sholata ing salat ba'da sholati ing dalem semarini nglakoni salat. Hatta yusolliya sehingga nglakoni salat sapa man ha ing salat ma'al imami sertane bareng-bareng imam a'zamu iku luweh agung ajron arah-arah ganjarane minalladzi tinimbang saking wong yusolli kang salat sapa man sapa alladzi summa yanamu moko kari-kari turu sapa alladzi summa yusolli moko kari-kari salat sapa alladzi. Orang-orang yang menunggu salat setelah dia melaksanakan sholat, dia tidak kemana-mana, dia tetap iktikaf di masjid, berzikir di masjid, menunggu sholat yang kedua dilaksanakan. Itu pahalanya lebih besar, lebih agung daripada orang-orang yang melakukan sholat, setelah itu lalu ia tidur, nanti bangun, sholat lagi. Inilah keutamaan kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Semakin jauh, semakin besar dan semakin banyak juga pahalanya. Warwiyalan dan cerita akan fi tafsiri atharihim ing dalam tafsiri lafad atharihim, yakni negesi sapa Allah ma ing barang taroku kang ninggalaken sapa kabeh nas min sunnatin sanging kelakuan hasanatin kang bagus solihatin tur kang bagus. Fa amila moko nglakoni sapa man biha kelawan hasanah, fa umila moko den lakokaken biha apa hasanah ba'da mautihim ing dalem semarine matine kabeh. Diceritakan di dalam sebagian tafsir yang menerangkan tentang atharohum, ini tafsirnya adalah Allah tidak akan meninggalkan kamu, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan soleh, lalu perbuatan baik itu dilakukan oleh orang lain sesudah mereka meninggal. Jadi pandai-pandailah kita membuat atau melaksanakan, memulai amalan-amalan yang baik. Suatu misal, kita adakan kajian di YouTube, di Facebook, di WA, di mana di TikTok, di mana banyak orang-orang melaksanakan maksiat di YouTube, mengupload gambar-gambar yang tidak senonoh, dilarang oleh ajaran agama, di TikTok, di WA, di Facebook. Kita bikin kajian di Facebook, kita bikin kajian di YouTube. Meskipun kita nanti meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Pahalanya akan mengalir kepada kita. Inilah makna atharihim. Oleh karena itu di sini al-fakir meskipun bukan orang alim, bukan kiai, berusaha mengadakan pengajian di YouTube untuk melawan atau mengimbangi YouTube yang lain. Daripada YouTube ini diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diisi oleh acara-acara atau tayangan-tayangan yang dilarang oleh syariat, lebih baik kita beranikan diri semampu kita adakan kajian-kajian Islam semampunya. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan kajian tafsir Yasin Hamami pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Semoga kita tetap dalam iman Islam, umur panjang, sehat walafiat, dan selalu dianugerahi rizki yang banyak halal dan barokah. Insya Allah. Ila liqa' ma'assalamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.